Arus globalisasi sudah tidak terbendung lagi masuk ke Indonesia. Disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0, yakni penekanan pada pola digital ekonomi, artificial intelligence, big data, robotik, dan sebagainya. Guna menghadapi tantangan ini, pengajaran di perguruan tinggi pun dituntut untuk berubah. Pada 24 Januari 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan paket kebijakan pendidikan Kampus Merdeka. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar yang bertujuan untuk mempercepat inovasi di bidang pendidikan tinggi. Pada peluncuran paket pendidikan kali ini ada 4 kebijakan pendidikan yang dikeluarkan, yaitu kemudahan dalam membuka program studi baru, akreditasi perguruan tinggi, perubahan status menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dan hak belajar di luar program studi. Paket kebijakan Kampus Merdeka ini menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi. Meski demikian, kebijakan ini masih belum menyentuh aspek kualitas. Akan ada beberapa matriks yang pemerintah gunakan untuk membantu perguruan tinggi mencapai target-targetnya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Darmi. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Pariwisata Budaya Prodi Industri Perjalanan semester 1 di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Kebetulan pada tahun lalu kampus kami telah resmi menjadi Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sukriwo Denpasar dan menjadi Universitas Hindu Negeri pertama di Indonesia. Dengan adanya kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil, memberikan kebebasan dari otonomi kepada lembaga pendidikan. Adanya konsep belajar mereka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Alasan saya mengikuti program mengajar dari rumah dan bergabung di keluarga besar relawan mengajar. Sebenarnya saya sendiri merupakan mahasiswa bidik misi dan kebetulan mendapatkan informasi dari kakak tingkat saya yang mengikuti program ini. Dan saya merasa tertarik mengikutinya. Harapan saya dapat memperluas jaringan pertemanan serta mendapatkan ilmu yang diterima dan dapat membantu dan memberikan ilmu kepada adik-adik saya yang saat ini masih belajar di rumah dengan sistem daring atau belajar online, dan dikarenakan pada masa pandemi yang masih berkelanjutan. Pandemi COVID-19 telah mengubah seluruh sendi kehidupan, terutama dalam hal pembelajaran. Salah satunya dalam aspek pendidikan yang selama pandemi ini dilakukan dengan secara daring atau memanfaatkan media online dengan skema pendidikan pembelajaran jarak jauh atau disingkat dengan PJJ. Program mengajar dari rumah atau MBR merupakan jawaban dari keresahan orang tua maupun siswa yang keberatan dengan adanya metode pembelajaran jarak jauh. Mengajar dari rumah atau MDR
mensinergikan potensi mahasiswa Indonesia yang peduli terhadap tingkat pendidikan tentang metode pembelajaran yang efektif selama pandemi COVID-19. Program mengajar dari rumah ini dilakukan dengan rekrutmen terbuka bagi mahasiswa atau alumni yang berusia maksimal 40 tahun untuk menjadi volunteer mengajar siswa-siswi PAUD, TK, SDMI, SMP MTS yang berasal dari tetangga-tetangga rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Program ini sangat efektif karena membuat siswa nyaman dan orang tua pun senang tanpa ancaman tertular virus COVID-19. Selain itu, program ini dapat membantu meringankan beban guru sebagai tenaga pengajar. Program ini sangat bermanfaat bagi kaum muda milenial untuk selalu menimba ilmu, menambah pengalaman, relasi, dan selalu bersyukur dengan keadaan apapun. Pendidikan yang diberikan selain mengajar di bidang akademik, volunteer juga dapat membagikan ilmu dan pengalamannya dalam bidang non-akademik seperti membuat kerajinan. Program MDR merupakan jawaban atas usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini. Selain untuk menunjang pendidikan, program MDR juga secara langsung memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyalurkan pengetahuan yang didapat di kampus untuk diabdikan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini juga secara langsung merefleksi mahasiswa untuk menerapkan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Pada hari Jumat pada tanggal 4 Desember 2020 pukul 9 sampai 10 WITA, pada kegiatan program mengajar dari rumah kali ini, saya berkesempatan mengajar adik tetangga saya yang bernama Nikadek Murdani, kelas 5 SD. Saya mengajar mengenai penggunaan tanda baca, di antaranya tanda koma, titik, dan tanda tanya, dalam sebuah cerita. Pada hari Minggu 6 Desember 2020 pukul 9 sampai 10 WITA, pada kegiatan program mengajar dari rumah kali ini, saya berkesempatan mengajar adik tetangga saya yang bernama Niketut Juliantari, yang dimana pelajaran pada hari ini mengenai penggunaan tanda baca dalam sebuah cerita. Pada hari Selasa 8 Desember 2020, pada pukul 9 sampai 10 WITA, pada kegiatan program mengajar dari rumah kali ini, saya berkesempatan mengajar adik tetangga saya yang bernama Iputu Dimas kelas 5 SD. Saya mengajar mengenai penggunaan tanda baca dalam sebuah cerita. Pada hari Jumat 11 Desember 2020 pukul 9 sampai 10 WITA, pada kegiatan program mengajar dari rumah kali ini, saya berkesempatan mengajar adik tetangga saya yang bernama Ikomang Darsana kelas 9 SMA. Dan di sini saya berkesempatan mengajar mengenai kata dasar. Pada hari Minggu 13 Desember 2020 pukul 9 sampai 10 WITA, pada kegiatan program mengajar dari rumah kali ini, saya berkesempatan mengajar adik tetangga saya yang bernama Ikutu Mulyardana kelas 9 SMA, yang dimana mengajar tentang kata dasar. Pada hari Selasa 15 Desember 2020 pukul 19 sampai 20 WITA, pada kegiatan program mengajar dari rumah kali ini, saya berkesempatan mengajar siswa yang bernama Ikomang Margayana kelas 12 SMA, yang dimana di sini belajar mengenai kata berimbuhan.
Pada hari Jumat 18 Desember 2020 pada pukul 9 sampai 10 WITA, pada kegiatan program mengajar dari rumah kali ini, saya berkesempatan mengajar adik tetangga saya yang bernama Iko Margiana, yang dimana mengajar tentang kata dasar. Pada hari Minggu 20 Desember 2020 pukul 19 sampai 20 WITA, pada kegiatan program mengajar dari rumah kali ini, saya berkesempatan mengajar adik tetangga saya yang yaitu Iko Margiana kelas 12 SMA mengenai penggunaan tanda baca dalam sebuah cerita. Pada hari Selasa 22 Desember 2020 pukul 19 sampai 20 WITA, pada kegiatan program mengajar dari rumah kali ini, saya berkesempatan mengajari adik tetangga yang bernama Niluh Desi Aryani kelas 12 SMA mengenai penggunaan tanda baca dalam sebuah cerita. Pada hari Jumat 25 Desember 2020 pukul 19 sampai 20 WITA, pada kegiatan program mengajar dari rumah kali ini, saya berkesempatan mengajar adik tetangga saya yang bernama Niluh Desi Aryani yang belajar di mana mengenai penggunaan tanda baca dalam sebuah cerita. Pada hari Minggu 29 Desember 2020 pukul 19 sampai 20 WITA, pada kegiatan program mengajar dari rumah kali ini, saya berkesempatan mengajar yang dengan nama Niluh Desi Aryani kelas 12 SMA, di mana saya mengajari tentang kata hubung seperti dan, atau, dan yang lainnya dalam sebuah cerita. Terkait kendala, saya menemukan sedikit kendala dalam kelengkapan fasilitas mengajar seperti papan tulis. Adapun saran dari saya, semoga program ini dapat berjalan ke depannya dengan baik. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dengan Pak Santi, Om Santi, Santi,